Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kemenangan dramatis Garuda Asia, Nova Arianto dan Timnas U17 taklukan Korea Selatan. Kevin Dick semprot pelatih FC Copenhagen, tetap profesional meski dicadangkan. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Siapa sangka, malam di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, berubah jadi panggung kejutan besar bagi publik sepak bola Asia. Timnas U17 Indonesia berhasil menjungkalkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan, dalam pertandingan perdana Piala Asia U17 2025. Skor tipis 1-0 memang terlihat sederhana, tapi cerita di baliknya penuh drama, kerja keras, dan keberanian luar biasa. Sejak peluit pertama dibunyikan, tekanan langsung datang dari skuad muda Korea Selatan. Permainan mereka cepat, presisi, dan penuh determinasi. Wajar saja, mereka datang dengan status unggulan. Para analis dan pengamat sepak bola sudah memprediksi kemenangan mereka sebagai sesuatu yang normal. Tapi Timnas U17 Indonesia punya rencana lain. Anak-anak asuh Nova Arianto tidak gentar sedikit pun. Meski secara statistik sempat tertinggal, semangat dan organisasi permainan Indonesia terlihat matang. Mereka bermain disiplin, mengandalkan transisi cepat dan pertahanan yang rapat. Sang kapten tampil lugas di lini belakang, dan kiper muda Indonesia menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah mistar. Berkali-kali tembakan berbahaya dari Korea berhasil digagalkan. Sementara itu, lini tengah Garuda Asia tampil sebagai jembatan yang solid antara pertahanan dan serangan. Pemain seperti Evandra Florasta mulai menemukan celah di pertahanan Korea, meski babak pertama berakhir tanpa gol. Masuk babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. Korea Selatan terus menyerang, mencoba menembus barikade pertahanan Indonesia. Namun, kekompakan dan kerja keras dari lini belakang membuat mereka frustrasi. Berkali-kali serangan mereka kandas sebelum sempat mengancam gawang Indonesia. Waktu terus berjalan, menit demi menit berlalu. Skor masih 0-0, dan tekanan dari Korea pun makin membesar. Tapi inilah titik baliknya. Di masa injury time, tepatnya menit ke-92, sebuah serangan cepat Indonesia membuat pertahanan Korea kalang kabut. Dalam situasi yang tampak biasa, sebuah pelanggaran terjadi di kotak penalti Korea. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Penalti untuk Indonesia. Seluruh stadion seakan menahan napas. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor. Anak muda asal Malang itu berdiri tegak di hadapan penjaga gawang Korea. Tembakan pertamanya sempat ditepis, tapi takdir belum selesai. Bola memantul kembali ke arahnya, dan kali ini, tanpa ragu, dia menyambarnya dan menggetarkan jala gawang lawan. Gol! Indonesia unggul 1-0. Suasana meledak. Para pemain berlari ke arah Evandra, merayakan gol yang bisa saja menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah Timnas U17 Indonesia. Wasit akhirnya meniup peluit panjang. Indonesia menang. Bukan hanya menang biasa, tapi menang atas tim yang selama ini selalu dianggap di atas angin. Ini bukan pertama kalinya Indonesia membuka Piala Asia U17 dengan kejutan. Pada tahun 2018, Garuda Asia juga mencatat sejarah saat menumbangkan Iran dengan skor 2-0. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Lawan yang dikalahkan lebih kuat, tekanan lebih besar, dan panggungnya lebih bergengsi. Dan anak-anak muda Indonesia menunjukkan bahwa mereka punya nyali dan kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Usai pertandingan, pelatih Nova Arianto tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Lewat rekaman suara yang diterima media, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Baginya, kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah anak-anak asuhnya. Yang pasti kita bersyukur. Ya, kata Nova, pertandingan pertama itu selalu sulit. Tapi anak-anak bermain luar biasa. Mereka tak hanya menjalankan instruksi, tapi menunjukkan karakter. Ini kemenangan yang sangat penting. Mantan bek Persebaya itu juga menekankan bahwa kemenangan ini bukan karena satu atau dua pemain saja, melainkan hasil kerja tim. Dari penjaga gawang hingga striker, semuanya menunjukkan kualitas yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di level Asia. Nova tahu jalan masih panjang. Masih ada pertandingan lain yang harus dihadapi.
Tapi 3 poin ini adalah fondasi kokoh untuk langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa ekspektasi publik akan meningkat setelah kemenangan ini, tapi ia percaya pada skuadnya. Menurutnya, kemenangan atas Korea adalah bukti bahwa Garuda Asia punya potensi besar untuk menciptakan kejutan-kejutan lainnya. Yang tak kalah penting, kemenangan ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Di saat banyak pihak meragukan, Timnas U17 Indonesia justru menjawab dengan performa mengesankan. Mereka tidak hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk membangkitkan harapan bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah dan menjanjikan. Kevin Dix semprot pelatih FC Copenhagen, tetap profesional meski dicadangkan. Ada momen menarik di tengah ketatnya persaingan perebutan gelar juara Superliga Denmark musim ini. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, tiba-tiba jadi sorotan. Bukan karena gol spektakuler atau aksi heroik di lapangan, melainkan karena pernyataan belak-belakannya terhadap keputusan pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Dix, yang selama ini dikenal sebagai pemain yang kalem dan profesional, akhirnya buka suara soal statusnya yang lebih sering menghuni bangku cadangan sejak awal tahun 2025. Sebuah keputusan yang cukup mengundang tanya, mengingat performa Dix sebelumnya cukup solid di berbagai kompetisi. Pertandingan melawan Randers FC pada akhir Maret 2025 menjadi titik baliknya. Untuk pertama kalinya sejak Desember 2024, Kevin Dix dipercaya kembali sebagai starter. Bahkan, ia ditunjuk menjadi kapten. Sebuah kepercayaan besar dari pelatih yang sayangnya tidak sepenuhnya menutupi kekecewaan yang telah lama ia pendam. Dalam wawancara usai pertandingan, Dix mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali bermain dari menit awal dan menjadi pemimpin tim. Namun, ia juga tak ragu mengkritik keputusan pelatih yang sebelumnya terus mencadangkannya di laga-laga Superliga. Saya senang ditunjuk menjadi kapten. Itu adalah suatu kehormatan besar. Saya mengenal klub ini dengan sangat baik, ujarnya, seperti dikutip dari Tipsbladet. Tapi kemudian, dengan nada yang lebih tajam, ia menambahkan, saya tidak senang karena tidak dimainkan secara reguler. Kami memang punya banyak pemain bagus, tapi saya tidak setuju dengan pelatih tentang hal itu. Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa ada ketegangan yang terpendam antara Dix dan sang pelatih. Banyak pihak mulai berspekulasi. Salah satu dugaan yang cukup santer beredar adalah bahwa pencadangan Dix berkaitan dengan transfernya ke Borussia Mönchengladbach pada Januari lalu. Ya, pemain berusia 28 tahun ini sudah resmi akan bergabung dengan klub Bundesliga tersebut mulai musim depan. Namun, Dix menegaskan bahwa ia tak mau mengaitkan keputusan pelatih dengan transfernya itu. Ia memilih untuk tetap berpikir positif dan menghormati keputusan tim, meski secara pribadi merasa tidak setuju. Saya tidak akan membahas soal transfer ke Borussia Mönchengladbach. Di sepak bola, tidak setuju dengan pelatih adalah hal yang wajar, ujarnya singkat. Situasi ini pun menyoroti kembali kondisi Kevin Dix sepanjang musim. Terakhir kali ia menjadi starter di Liga Denmark adalah saat menghadapi Nordsjælland pada 2 Desember 2024. Ironisnya, saat itu ia hanya bermain di babak pertama sebelum ditarik keluar dengan alasan taktikal oleh pelatih. Setelah itu, Dix lebih sering menghiasi bangku cadangan, 4 kali jadi pengganti dan sekali tidak masuk skuad sama sekali. Meski demikian, kontribusi Dix tak sepenuhnya hilang. Ia tetap mendapat kepercayaan di ajang lain, seperti Piala Denmark dan UEFA Conference League, di mana ia dimainkan sebagai starter. Ini menandakan bahwa kualitasnya tidak benar-benar dilupakan. Hanya saja, dalam persaingan liga yang ketat, Nestrup tampaknya memiliki pertimbangan sendiri. Saat ini, FC Copenhagen tengah berjuang keras di papan atas klasemen Championship Superliga. Mereka hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, FC Midtjylland. Dengan musim yang semakin mendekati garis akhir, tensi tinggi tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Di tengah dinamika itu, Kevin Dix tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tak membantah rasa frustrasinya, tapi juga tak membuat konflik ini membesar. Sikap yang mencerminkan kedewasaan dan pengalaman panjangnya di dunia sepak bola Eropa. Lahir di Arnhem, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Dix memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Sulawesi Utara. Sejak usia muda, bakatnya sudah terlihat jelas saat ia bergabung dengan Akademi Vitesse Arnhem. Di usia 17 tahun, ia sudah debut di tim utama. Kemampuan bertahannya yang tangguh, visi bermain, dan postur ideal membuatnya cepat mencuri perhatian. Performa impresif di Eredivisie akhirnya membuka jalan ke luar negeri. Pada musim panas 2016,
Dix di Gaet Fiorentina. Bermain di Serie A tentu bukan perkara mudah, tapi ia belajar banyak dari atmosfer kompetitif Italia. Ia sempat dipinjamkan ke berbagai klub, termasuk Feyenoord dan Empoli, untuk menambah jam terbangnya. Namun, karirnya menemukan titik stabil saat bergabung dengan FC Copenhagen. Di klub Denmark ini, ia menemukan peran penting. Tidak hanya sebagai bek kanan atau bek tengah, tapi juga sebagai pemimpin di ruang ganti. Reputasinya tumbuh, dan ia menjadi salah satu pemain asing paling konsisten di Superliga dalam beberapa musim terakhir. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.